Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Jumansa, Abu Khairo, Ali Mahmudi, Indah Juwaria, Muhammad Adrianto, Nurul Aulia Syabela, dan Zainuddin M. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pengolahan dan analisis data. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Pengelolaan dan analisis data. Dalam arti luas, rancangan penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam rancangan perencanaan dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui, sampai pada penetapan kerangka konsep dan hipotesis penelitian yang perlu pembuktian lebih lanjut. Yang didapatkan selama penelitian disajikan dalam bentuk angka, statistik, dan sebagainya, yang kemudian dianalisa dan disimpulkan. Jadi, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deduktif, yakni dari khusus ke umum, atau bersifat mengenarisasi data-data yang didapatkan di lapangan kepada sebuah kesimpulan umum. Maka dapat diartikan metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Baik, pada bagian selanjutnya adalah bagian rumusan masalah. Nah, di mana di bagian rumusan masalah ini kita untuk mengetahui pengolahan dan analisis data. Yang kedua, kita mengetahui bagaimana pengolahan data kuantitatif, dan yang ketiga, kita mengetahui untuk analisis data kuantitatif. Selanjutnya untuk dari bagian tujuan penelitian, di mana di bagian tujuan penelitian ini kita dituntut untuk bisa mengetahui dari proses pengolahan data dan analisis data. Kita mengetahui apa itu analisis data, kita mengetahui juga bagaimana cara pengolahan data kuantitatif, dan yang terakhir kita dituntut untuk bisa mengetahui cara menganalisis data kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya di bagian pembahasan teman-teman, pengertian pengolahan data, di mana pengolahan data adalah bagian dari rangkaian suatu kegiatan penelitian setelah mengumpulkan data. Pada tahap pengolahan data ini, tahap ini masih berupa data mentah atau raw data yang telah dikumpulkan lalu diolah atau dianalisis sehingga menjadi suatu informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun langkah-langkah pengolahan data untuk kuesioner terbuka adalah yang pertama, kita harus menyusun data terlebih dahulu teman-teman. Di mana pada tahap penelitian ini kita memperhatikan apakah data yang diperlukan dan sudah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian, dan untuk menguji hipotesis apakah sudah lengkap. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan data teman-teman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bisa memilih dan memasukkan data yang diperlukan saja sesuai dengan tujuan penelitian yang kita buat. Yang kedua, memilih data yang objektif. Yang ketiga, bila data yang dibutuhkan diperoleh dari teknik wawancara atau angket, maka harus dibedakan antara informasi yang dibutuhkan dengan kesan responden. Klasifikasi pengelompokan data. Di tahap ini dilakukan pengelompokan data sesuai dengan kategori yang dibuat dalam definisi operasional, sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri. Berdasarkan teori maupun penelitian sebelumnya, dibagi menjadi dua sub, yakni hipotesis penelitian dan juga klasifikasi data. Hipotesis penelitian, apakah ada hubungan variabel 1 dan variabel 2. Klasifikasi data, pada bagian ini terdapat pengelompokan dengan menggunakan opsi ya atau tidak, atau dengan baik, cukup, atau kurang. Kemudian analisis data. Analisis data adalah suatu kegiatan yang mengelompokkan, memanipulasi, membuat suatu urutan, dan mengkompres data sehingga mudah dipahami. Langkah awal dalam melakukan analisa data adalah melakukan pembagian data atas kelompok.
kategori harus dibuat sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Beberapa syarat sebuah kategori yang baik seperti berikut. Pertama, kategori harus lengkap. Selanjutnya, kategori harus bebas dan terpisah. Selanjutnya, tiap kategori harus berasal dari satu kaidah klasifikasi. Setiap kategori harus dalam satu level. Kemudian, kategori penelitian harus sesuai dengan masalah penelitian. Jadi, kategori yang sudah dipilih bisa mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. Kategori yang ada juga harus bisa digunakan untuk uji hipotesa. Kemudian 2.2.1 Proses analisis data kuantitatif. Dalam melakukan analisis, tentu ada tahapan yang harus dilakukan agar proses analisis berjalan dengan baik. Tahapan pertama yaitu melakukan validasi data. Data yang sudah dikumpulkan dicek kembali apakah sudah sesuai dengan standar penelitian atau tidak. Validasi dapat dilakukan dengan mengambil sampel secara acak dari data yang sudah dikumpulkan. Ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk memvalidasi data, yaitu pertama ada fraud, bertujuan untuk menyimpulkan apakah semua responden sudah melakukan wawancara atau belum. Yang kedua ada screening, untuk memastikan responden sesuai kriteria. Yang ketiga ada prosedur, untuk memastikan bahwa pengumpulan data sudah dilakukan dengan benar. Yang keempat ada completeness, untuk memastikan bahwa pewawancara sudah menanyakan semua pertanyaan kepada responden. Tahapan kedua yaitu melakukan editing data yang bertujuan untuk menyunting data mentah yang sudah dikumpulkan. Data yang sangat banyak terkadang masih terdapat data yang kurang lengkap, pertanyaan yang tidak sengaja terlewatkan, dan lain sebagainya. Kita bisa menghapus atau mengisi data yang sudah tervalidasi. Tahap terakhir yaitu melakukan pengkodean data yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya agar mudah untuk dianalisis. 2.3 Pengolahan data kuantitatif. Penelitian kuantitatif menghasilkan output berupa angka statistik baik dalam data deskriptif ataupun inferensial. Analisis kuantitatif digunakan peneliti jika ingin membedah topik dengan melakukan pengukuran. Data kuantitatif juga bisa diolah melalui SPSS. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan luaran berupa nilai standar deviasi, varians, simpangan baku, uji T satu sampel, uji T sampel berpasangan, dan lain-lainnya. Yang pertama ada nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Sebuah standar deviasi dari kumpulan data sama dengan 0 menandakan bahwa semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan nilai deviasi yang lebih besar menunjukkan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. 2. Variance. Variance adalah salah satu dispersi statistika suatu data kuantitatif. Nilai data sama dengan kuadrat dari standar deviasi, sehingga varian disimbolkan dengan sigma kuadrat. 3. Uji T satu sampel. Uji T satu sampel adalah prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T satu sampel digunakan pada saat di mana analisis yang dilakukan terhadap satu sampel. 2.4 Analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif merupakan metode tata cara komutasi serta statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik ataupun numerik dari kumpulan informasi. Secara universal terdapat dua tipe metode analisis data kuantitatif utama, ialah metode deskriptif serta inferensial, di mana deskriptif digunakan buat menerangkan fenomena tertentu serta inferensial dalam membuat prediksi. Dalam prosesnya, kedua metode tersebut berkaitan serta digunakan dalam menyajikan informasi statistik. Untuk lebih jelas, berikut uraian dari kedua metode yang digunakan. Metode analisis deskriptif. Metode analisis data deskriptif merupakan metode yang
membantu menggambarkan, menampilkan, ataupun meringkas informasi dengan metode yang konstruktif. Tujuan metode deskriptif merupakan buat menguraikan suatu kasus secara jelas, akurat, serta sistematik bersumber pada kenyataan yang terdapat di lapangan. Metode deskriptif terdiri dari 1. Mean, menghitung rata-rata numerik dari sekumpulan nilai. 2. Median, memperoleh titik tengah dari sekumpulan angka yang tersusun dalam urutan numerik. 3. Frekuensi, menampilkan berapa kali nilai ditemui. 4. Fashion, metode buat menciptakan nilai yang sangat kerap ditimbul dalam kumpulan informasi. 5. Range, menampilkan nilai paling tinggi serta terendah. Standar deviasi, menampilkan sedekat apa seluruh angka dengan mean. Dan terakhir, squareness, menampilkan kesismetrisan terhadap angka dengan mengelompok jadi. 2. Metode analisis inferensial. Salah satu tipe metode analisis data kuantitatif yang universal digunakan tidak hanya metode deskriptif, tetapi mengacu pada pengujian statistik, hipotesis, ataupun pengujian terteori. Metode ini mengganti angka mentah memakai nilai numerik serta statistik deskriptif jadi pengetahuan yang bermakna. Tujuannya membuat prediksi mungkin hasil dari data yang dianalisis. Hasilnya kita akan menemukan adanya hubungan antara beberapa variabel untuk pengujian hipotesis yang memprediksi perbedaan atau perubahan. Metode untuk melakukan analisis yaitu faktornya analisis komponen utama, menganalisis faktor umum dengan berfokus pada perhitungan korelasi antar variabel, menggabungkan konsep psikologis dengan korelasi statistik, metode kuadrat terkecil dengan mengamati perbandingan variabel dengan nilai prediksi, dan analisis ini sering digunakan pada disiplin ilmu sosioekonomi dan psikologi. 3. Metode analisis diskriminan. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan pengukuran variabel. Dengan metode ini, kita akan menemukan apa yang membuat dua data lebih variabel menjadi berbeda dan apa yang baru dari pengukuran variabel tersebut. 4. Metode komparatif. Metode analisis atau pengamatan dengan membandingkan beberapa data dalam penelitian. Tujuannya untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari data yang dikumpulkan. Cara menentukan metode yang akan digunakan. Yang pertama itu menentukan jenis data. Ada 4 jenis data kuantitatif yaitu nominal, ordinal, rasio, dan interval. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi ini, yaitu yang kedua, pertanyaan dan hipotesis. Perhatikan pertanyaan yang kita buat, apakah mengacu pada sebagian kecil populasi atau keseluruhan. Apabila untuk mengetahui keseluruhan populasi, maka kita akan membutuhkan dua metode, yaitu deskriptif dan inferensial. Dan jika untuk mengetahui sebagian kecil atau sampel, maka metode deskriptif saja sudah cukup. Metode analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berbasis angka dan mengubah data ke dalam format numerik sehingga mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam prosesnya, secara umum ada dua metode yang paling sering digunakan dan saling berkaitan, yaitu deskriptif dan inferensial. Kemudian ada metode komparatif dan diskriminan untuk mengklarifikasikan serta menemukan perbedaan dan persamaan data dalam penelitian. Setelah kita menemukan jenis data yang Anda gunakan, pertanyaan dan hipotesis dalam penelitian, saatnya memilih metode dan teknik statistik yang tepat. Dengan demikian, maka semakin mudah bagi kita untuk menentukan mana metode analisis data kuantitatif yang tepat untuk penelitian kita. Dalam bisnis, metode ini juga bermanfaat untuk membuat keputusan berdasarkan hipotesis di lapangan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS memberikan hasil yang relatif cepat dan akurat. Di samping penggunaan sistem aplikasi yang relatif sederhana, implementasi persoalan-persoalan matematika melalui aplikasi SPSS merupakan salah satu alternatif solusi terhadap permasalahan permuitan pengolahan data yang dilakukan secara manual. Untuk studi lebih lanjut, disarankan agar dapat dikaji permasalahan yang mengenai pengolahan data dalam statistik atau permasalahan lainnya yang dapat dipecahkan dengan menggunakan aplikasi SPSS.